Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah sekolah SMA. Sekolah ini merupakan SMA Volholt di Provinsi Ecela, Lanstan. Di ruangan kelas 6, siswa sedang melaksanakan ujian menengah untuk siswa senior. Salah satu siswa itu tampak sedang tertidur, namun dia tiba-tiba terbangun dengan terkejut. Dalam keterkejutannya itu, dia sontak berteriak memanggil Anya. Dia yang tiba-tiba berteriak itu langsung dilirik oleh semua teman di kelasnya. Apa yang terjadi? Apakah saya tidak menjelaskan tentang tanah Immortals kematian? Mata Universe dengan Anya. Kenapa aku di sini? Anya meninggal untuk melindungiku. Apakah aku di dalam kelas mengikuti ujian? Gumam siswa itu kebingungan. Lalu seseorang menusukkan pulpen kepada siswa itu. Duduk, kita ujian. Tukang tidur, ucap siswa yang berada di belakangnya. Siswa itu kemudian berbalik. Dia bergumam, Bentley Kennard, satu kelas saya. Dan ruangan kelas itu pun sunyi senyap tanpa ada suara. Kemudian semua siswa tertawa. Anya, haha, mimpi apa Rowland Allerton? Dia pasti terlalu banyak membaca novel fantasi. Hahaha. Kemudian salah satu siswi yang duduk di pojok, yang kita ketahui bernama Monica Harrington, gadis tercantik di sekolah, bergumam. Meskipun orang tua saya mencoba untuk mengatur saya dengannya, bocah kaya yang tidak berguna ini tidak memiliki potensi dibandingkan dengan Griffin. Dan siswa lain yang melihat Rowland yang kita ketahui namanya Griffin Simpson bergumam. Dia tidak layak untuk cinta Monica. Dia tidak layak menjadi rival cintaku. Sedangkan pengawas ujian yang melihat keributan itu langsung menegur, diam, lihat kertas ujian kalian. Satu kata lagi, saya akan mengeluarkan kalian. Dan wali kelas juga menambahkan, Rowland, Anda bisa menyerah. Anda bisa tidur selama ujian. Tapi tolong, jangan ganggu teman kelas Anda, atau saya akan mengeluarkan Anda dari kelas ini. Rowland yang melihat guru itu bergumam. Bukankah dia guru literatur di tahun senior saya di SMA? Apakah saya tidak mati? Apakah saya terlahir kembali sebagai remaja? Apakah saya siswa senior SMA lagi? Energi spiritual bunga, jiwa divine mati di tubuh saya. Mereka pergi. Itu bukan ilusi. Aku benar-benar terlahir kembali. Dalam hidupku yang terakhir, aku hidup dan terdeviasi oleh keluarga Bran. Setelah aku membunuh diri sendiri, Raja Immortals Poana menyelamatkanku dan membawaku untuk berkultivasi. Kemudian aku bertemu Anya dan menjejak kata-kata berbeda dengannya. Kekuatan adalah segalanya. Aku tidak akan meninggalkan penyesalan dalam hidup ini. Besides, Anya mungkin juga di Reborn on Blue Star. Saya perlu meningkatkan diri sendiri, membangun dasar budaya saya, dan menemukan Anya, gumam Rowland yang memikirkan segala yang dia alami. Tiba-tiba, Pak Guru langsung berteriak kepada Rowland, Hei, Rowland, kenapa kau masih berdiri di sana? Keluar jika Anda tidak ingin mengambil ujian. Dengan tersenyum tipis, Rowland menjawab, seperti yang Anda inginkan. Kemudian Rowland berjalan untuk keluar dari ruangan kelas. Di sisi lain, teman kelasnya yang melihat itu berkata, apakah dia serius? Kapan Rowland menjadi begitu berani? Apa-apaan? Apa dia sudah gila? Sedangkan Rowland bergumam, sejak saya terlahir kembali, lulus ujian semudah membalikkan kertas. Yang harus saya lakukan sekarang adalah memulihkan basis budidaya saya sesegera mungkin. Oke, lanjut. Terlihat Rowland yang telah keluar dari kelas itu. Dia berjalan menuju suatu tempat. Dalam hidup terakhir saya adalah kultivator realm purifikasi. Sekarang, saya perlu mulai dan mencapai energi gathering realm level 1 pertama. Lalu kita dijelaskan tingkatan kultivasi dalam cerita ini. Ada 8 tingkatan kultivasi. Realm energy gathering, realm core formation, realm soul nascent, realm purification, realm harmony, realm embodiment, realm tribulation, realitas immortality. Oke, lanjut.
Terlihat Rowland yang sedang berkultivasi. Sementara itu, aku akan belajar pelajaran aku. Cukup dorongan untuk sukses. Satu langkah sekali, jika saya ingin memaksa foundation. Metode budaya mana yang harus saya pilih? Apakah Dragon Ascension Cultivation? Itu metode terbaik bagi pemula untuk membangun foundation dan juga yang paling cocok bagi saya sekarang. Menurut metode, langkah pertama adalah memasukkan energi spiritual ke tubuh. Ucap Rowland dalam hati sambil dia yang menyerap energi spiritual di sekelilingnya. Tidak lama kemudian, dia membuka mata. Dengan tersenyum puas, dia berkata, hanya memberi saya 15 menit. Metode budidaya ini memang luar biasa. Lalu terlihat langkah kaki yang menghampiri Rowland. Terlihat teman-teman kelas Rowland yang datang menghampirinya. Rowland, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Manika. Graven lalu ikut menimpali. Mungkin dia merasa baik tentang dirinya dan selesai ujian lebih cepat dari kita. Dan teman kelasnya yang mendengar itu langsung tertawa. Dan terlihat wanita cantik yang berada di belakang Manika yang terlihat cukup pemalu. Rowland yang melihat wanita itu bergumam, Catherine Gregson, gadis normal dari keluarga bisnis kecil. Dia jenius dan jujur. Dia selalu ada untukku dalam hidupku terakhir. Apa malu bahwa aku tidak menghargai dia? Sedangkan Maniki yang tidak mendapatkan tanggapan dari Rowland, berkata dengan nada tinggi, Rowland, apakah Anda tuli? Namun, Rowland tidak mempedulikan ucapan Manika. Dia malah langsung berdiri dan menyapa Catherine. Casey, bagaimana ujiannya? Tanya Rowland. Catherine yang langsung disapa oleh Rowland, sontak cukup kebingungan. Rowland mengabaikan Manika dan berbicara denganku, gumam Catherine. Dengan tersenyum, Catherine menjawab, tidak buruk. Lalu Rowland memegang kepala Catherine dan berkata, jika kau bisa masuk 10 besar di kelas kita, aku akan memberi kau hadiah rahasia. Catherine lalu membalas, betulkah? Dan dengan wajah yang merona, dia melanjutkan, Aku akan mencobanya. Rowland kemudian ingin pergi dari tempat itu. Baiklah, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku akan melihat kau dalam 3 hari. Ucap Rowland sambil dia yang melambai kepada Catherine. Di sisi lain, tampak Manik yang melihat kepergian Rowland. Beraninya dia bersikap dingin. Seharusnya itu aku. Mungkin dia hanya menempatkan udara. Gumam Manik dengan kesal. Rowland yang sedang berjalan itu berpikir, menurut ingatanku, malapetaka menanti keluarga Gregson. Sejak saya kembali, saya tidak bisa membiarkannya terjadi lagi. Dan tiba-tiba Rowland mengingat sesuatu. Ah, benar, orang tua saya telah tiba untuk saya tinggal di tempat Manika. Tapi aku tidak ingin tinggal di sana. Saya perlu menyewa tempat tinggal. Tapi saya tidak punya uang. Apa yang harus saya lakukan? Ucap Rowland sambil dia yang meraba-raba saku bajunya. Rowland yang sedang berjalan itu melihat sebuah minimarket. Saya mempunyai sebuah ide. Ucap Rowland dalam hati sambil tersenyum. Cerita lalu berpindah di malam hari. Dan terlihat orang-orang yang sedang berjalan. Terlihat Rowland yang sedang berjualan sagel jimat di pinggir jalan. Orang yang sedang lewat di tempat itu berkata, bahkan siswa mulai menjadi seorang penipu. Dan yang lain melanjutkan, apakah ada yang tertipu untuk hal itu? Sedangkan Rowland yang mendengar semua perkataan itu, tampak menutup mata dan bergumam, selalu ada orang yang memiliki mata yang baik. Dan terlihat tangan seorang wanita yang mencoba menyentuh segel jimat yang dijual oleh Rowland. Apa yang bisa jimat Anda lakukan? Tanya wanita itu yang bernama Ashley Dawson kepada Rowland. Dengan percaya dirinya, Rowland menjelaskan, menjernihkan pikiran Anda, mengusir kesialan, melindungi tempat tinggal Anda, dan memperkuat tubuh Anda. Ashley yang mendengar penjelasan itu membalas, menjernihkan kepalaku. Jika seseorang berubah, selalu menghancurkan sesuatu dan tidak masuk akal, dan bahkan tidak bisa mengenal orang-orang yang dia cintai. Bisakah jimat Anda menanganinya? Tanya Ashley dengan antusias. Rowland lalu menunjuk sebuah jimat. Energi positif dan negatif di tubuhnya tidak seimbang. Jiwanya sedang ketakutan. Ilmu modern menamainya neurasthenia. Jimat soul soothing adalah yang terbaik untuknya. Ucap Rowland. Ashley yang telah mengambil jimat itu bertanya mengenai harganya. Dengan tersenyum, Rowland menjawab, sebagai pengingat yang baik,
Jika Anda tidak percaya, jimat ini tidak akan bekerja. Ashley pun menimpali, aku percaya kamu. Aku akan membeli jimat ini. Setelah mendengar itu, Rowland lalu mengangkat 3 jari. 30.000 sifs untuk 1 segel yang menenangkan jiwa. 20.000 sifs untuk segel pembersih pikiran. Sisanya masing-masing 10.000 sifs, ucap Rowland memberitahu. Tiba-tiba, seorang perempuan datang dan langsung berteriak marah. 30.000 sifs, apakah kau mencoba merampoknya? Tanya wanita itu yang bernama Marissa Shepherd. Dia lalu berkata kepada Ashley, Ash, kenapa kamu percaya ini? Dia mencoret-coret segel ini untuk menipu orang. Ashley lalu menimpali. Tapi nenekku sangat sakit, dan ini akhir dari waktunya. Melakukan sesuatu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Dan tampak Marissa yang ingin menyela karena sudah terlalu kesal langsung dihentikan oleh Ashley. Marissa, aku sudah memutuskan, bahkan jika ini palsu, aku perlu mencobanya. Tuan, aku akan mengambil segel jiwa itu. Aku akan transfer uang ke akun bank Anda, ucap Ashley kepada Rowland. Rowland kemudian memberikan segel jimat itu kepada Ashley. Kau anak manis, aku akan memberimu lebih banyak segel sebagai hadiah. Ketika Anda kembali, simpan segel ini di kepala pasien. Lalu berteriak, pergi, ucap Rowland menginstruksikan. Ashley pun lalu mengucapkan terima kasih kepada Rowland. Sebelum mereka benar-benar pergi, Marissa berbalik melihat Rowland. Jika segel ini tidak bekerja, dimanapun Anda sembunyi, saya akan menemukan Anda dan menghajar kamu sampai puas. Cerita lalu berpindah di sebuah apartemen yang sangat megah. Di situ, ada Rowland yang sedang berkultivasi. Pada saat yang sama, di sebuah rumah, terlihat ada seorang kakek yang sedang duduk di samping seseorang yang sedang terbaring sakit. Lalu Ashley datang dan menyapa. Kakek, bagaimana kabar nenekku? Kakek menjawab, dia memiliki kesadaran 1 jam yang lalu. Tuan Shaman telah membiusnya. Diberikan bagaimana dia mengalami kejadian yang berulang. Nenek Anda tidak akan memiliki beberapa hari yang tersisa. Kemudian Ashley menyodorkan segel yang telah dia beli dari Rowland. Kakek, aku bertemu Tuan hari ini dan membeli beberapa segel dari dia. Mari coba mereka pada nenek, ucap Ashley. Dengan wajah yang tidak puas, kakek membalas, Ash, mengapa kamu percaya hal-hal ini? Dengan memegang lutut kakek, Ashley berkata, kakek, tolong berikan kepada nenek. Mungkin itu akan bekerja. Setelah itu, kakek pun lalu mengiyakan Ashley. Kemudian Ashley yang telah diizinkan itu, dia sebentar melihat neneknya. Kemudian dia menempelkan segel itu di kepala nenek. Lalu dia berteriak pergi sesuai dengan instruksi dari Rowland. Namun, sejenak tidak terjadi apa-apa pada segel itu. Kakek yang melihat itu tampak kecewa. Ashley lalu melirik kakek sambil meneteskan air mata kesedihan. Kakek lalu berkata, bahkan dokter terbaik di Troitron tidak bisa menyembuhkan nenekmu. Bagaimana segel bisa melakukannya? Sudahlah. Namun, sebelum kakek menyelesaikan ucapannya, terlihat segel yang dipasang di kepala nenek mulai terbakar. Kemudian muncul cahaya yang sangat terang dari kepala nenek. Terdengar suara nenek yang memanggil Stephen. Sontak, kakek dan Ashley yang melihat kejadian itu sangat terkejut tidak percaya. Nenek yang sebelumnya terbaring tidak sadarkan diri, terbangun dan duduk sambil memanggil Stephen. Ashley pun lalu menghampiri nenek. Nenek, apakah Anda mengenali saya? Tanya Ashley memastikan. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali cucuku yang manis? Sontak, kakek yang mendengar itu terkejut dan memerintahkan untuk cepat memanggil dokter Shaman ke sini. Beberapa saat kemudian, dokter Shaman yang memeriksa nenek berkata, Miracle, ini keajaiban. Nyonya Dasen telah pulih. Hal itu membuat kakek dan Ashley sangat bahagia. Bagus, bagus, ucap Ashley sambil menyiku kakek. Kakek lalu berkata kepada Ashley, Ash, katakan semuanya tentang bagaimana Anda membeli segel. Jelaskanlah seperti apa yang kamu bisa. Setelah Ashley menjelaskan semuanya kepada kakek, kakek lalu berkata, siswa SMA, gunakan semua sumber daya dan bantuan yang bisa Anda dapatkan, temukan di mana dia tinggal. Aku ingin secara pribadi mengunjunginya, perintah kakek kepada Ashley. Dan Ashley pun mengiyakan perintah kakek.
Cerita lalu berpindah di kediaman Rowland. Terlihat Rowland yang sedang berbaring bergumam, energi spiritual pada bintang biru sangat tipis. Aku masih butuh 3 hari lagi untuk mencapai ranah. Pengumpul energi level pertama ibuku akan memanggilku nanti. Gumam Rowland, dan terlihat ibu Rowland yang sedang menelepon. Rowley, aku di Cilla Airport, datang ke sini sekarang. Kita harus menghadiri pemakaman nenekmu di Troytron, ucap ibu di telepon. Rowland yang mendengar suara ibunya itu cukup terkejut. Sudah 600 tahun, ibu, aku mendengar suaramu lagi. Gumam Rowland. Rowland lalu membalas, saya turut berduka mendengarnya. Saya akan berada di sana sesegera mungkin. Ibu Rowland pun mengatakan, jika dia akan menunggu Rowland di bandara dan menyuruh Rowland untuk cepat datang. Rowland pun menjelaskan, jika Holly Bolton adalah ibunya. Dia lahir di keluarga Bolton, salah satu dari 6 keluarga super di Troytron. Untuk menikahi ayahku, orang biasa, ibuku tidak diakui lagi oleh keluarganya. Dia dan ayahku melakukan perjalanan ke dunia bersama dan bekerja sangat keras untuk membuat hidup. Keluarga Bolton melihat saya sebagai orang luar. Mereka menginjak-injak martabatku. Mereka menggunakan saya sebagai alat untuk menghubungi mereka dengan keluarga Colton melalui pernikahan saya. Bahkan, meskipun keluarga Colton meminta dengan tegas untuk membatalkan pertunangan, Maribel Colton masih melindungi saya dan mendukung saya bertahun-tahun. Sekarang, saya kembali, saya akan menyelesaikan masalah. Kemudian terlihat ibu Rowland yang sedang menunggu di bandara. Rowland yang melihat ibunya, tampak sangat sedih dan ingin menangis. Namun dia mencoba untuk menahannya. Dia lalu memanggil ibunya, Anda terlihat sangat cantik. Dari terakhir kali saya melihat Anda. Ibu Rowland yang mendengar ucapan Rowland itu menimpali. Kapan kamu belajar berbicara manis? Dengan cengengesan, Rowland menjawab, aku selalu bisa berbicara manis. Kau hanya tidak menyadari apa keahlian anakmu. Ibu Rowland lalu memegang kepala Rowland. Ketika kita kembali ke Troytron, coba kamu belajar kepada kakekmu, ucap ibu Rowland. Dan terlihat tatapan Rowland yang sangat tajam, sambil bergumam untuk Boltons menunggunya untuk datang. Beberapa saat kemudian, cerita berpindah di suburb Troytron, tanah keluarga Boltons. Terlihat mobil-mobil mewah yang sedang terparkir di halaman. Rowland dan ibunya yang telah sampai di depan pintu. Dia langsung dicegat oleh kepala pelayan keluarga Bolton yang bernama Connor McDowell. Holly, kenapa kamu di sini? Holly lalu menjawab, tidak bisakah saya melihat ibu satu kali untuk yang terakhir kalinya? Sedangkan Rowland yang berada di samping ibunya bergumam. Melihat ekspresi kepala pelayan Connor, saya tahu Boltons tidak menyambut kita di sini. Connor pun berkata, saya tidak berani menghentikan Anda, tapi saya takut akan ada beberapa hambatan. Ibu Rowland membalas, putri bergerak atas kehilangan ibunya, itu dapat dibenarkan. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Lalu ibu Rowland pun menarik tangan Rowland untuk tetap masuk ke dalam rumah duka. Rowland pun bergumam, dalam hidup terakhir saya takut sekali dengan gases hostile. Tapi sekarang, seluruh keluarga Bolton bukan apa-apa bagiku. Terlihatlah patriark dari keluarga Bolton yang bernama Bennett Bolton. Dia sedang duduk di depan peti mayat istrinya. Dia terlihat memasang wajah tidak senang ketika melihat Holly dan anaknya datang ke tempat itu. Kemudian paman Rowland yang bernama Harold Bolton bertanya kepada Holly, Holly, kenapa kamu di sini? Dengan kesal, Holly menjawab, saya tidak berpikir pertanyaan membuat rasa apapun. Paman kedua Rowland yang bernama Malik Bolton sangat kesal setelah mendengar balasan dari Holly. Harold pun kemudian mempersilahkan Holly untuk datang. Karena kau datang jauh-jauh ke sini, tolong temui ibu kami untuk terakhir kalinya, ucapnya mempersilahkan. Dan Holly pun mengucapkan terima kasih kepada Harold. Namun tidak untuk Rowland, dia langsung dihentikan oleh Harold. Holly yang melihat Rowland dihentikan oleh Harold langsung marah, dia anakku, cucu ibu kita, dia bukan orang luar. Apakah anak Anda semua adalah orang luar? Malik lalu menimpali, dia tidak di pohon keluarga, maka dia orang luar. Selama aku di sini, aku tidak akan mengizinkannya pergi ke aula berkabung. Melihat Holly yang sangat marah, bibi Rowland yang bernama Kali Bolton segera menghentikan ibu Rowland. Holly,
Jangan ganggu istirahat abadi ibu kita, ucap Bibi Rowland. Sambil melirik Patriark, Harold menambahkan, kali benar, jika kita meninggalkan ayah kita, aku takut. Namun sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Holly lalu menyela dengan mengatakan paham akan maksud dari Harold. Holly pun lalu menghampiri Rowland. Rowley, nenekmu sangat mencintai kau ketika dia masih hidup, karena mereka tidak ingin kau masuk. Tetaplah di sini dan ucapkan selamat tinggal pada nenekmu. Dan Rowland yang mendengar itu langsung mengiyakan. Rowland pun langsung bersujud memberi penghormatan terakhir kepada neneknya. Cerita lalu berpindah pada malam harinya. Terlihat sepupu Rowland yang berbicara kepada ibu Rowland. Tante, tolong tinggal di sini untuk malam ini. Aku akan menemukan tempat lain untuk sepupuku. Mendengar itu, Holly menimpali. Biarkan saja Rowley tinggal denganku. Aku tidak ingin menghancurkanmu. Sepupu Rowland kembali berkata, Tante, ayahku mengatakan bahwa kita perlu memberikan ruangan menurut generasi. Ini dasar etika. Namun Holly kembali mencoba untuk menyela, namun dia langsung dihentikan oleh Rowland. Jangan khawatir, Ibu, saya akan baik-baik saja. Mendengar persetujuan Rowland, sepupunya pun tersenyum dengan licik. Rowland pun kemudian berjalan mengikuti sepupunya. Aku ingat gudang ini. Dalam hidupku terakhir, sepupuku menutup aku di sini dan hampir menyiksa aku sampai mati. Gumam Rowland. Sepupu Rowland lalu berhenti di depan gudang tersebut. Rowland yang melihat itu lalu bertanya, apakah ini cara keluarga Bolton memperlakukan tamu? Lalu sepupu Rowland pun melemparkan kunci, membiarkan kau tinggal di gudang. Sudah merupakan sikap yang baik, ucap sepupu Rowland sambil dia yang pergi meninggalkan Rowland. Rowland yang melihat kepergian sepupunya, lalu mengeluarkan api di tangannya dan mengambil kunci gudang. Itu sambil tersenyum penuh arti. Beberapa saat kemudian, terlihat beberapa bayangan orang yang sedang berjalan mengendap-endap. Ternyata mereka adalah sepupu Rowland dan teman-temannya. Sepupu Rowland lalu menyuruh temannya untuk membuka pintu dan mengatakan, sejak kalian semua di sini, masuklah. Ayo pergi. Mereka lalu berjalan masuk ke tempat Rowland. Tiba-tiba mata mereka melotot karena terkejut. Melihat Rowland sedang duduk santai sambil berkata, apa yang ingin kalian lakukan? Dengan tersenyum sinis, sepupu Rowland menjawab, biarkan kau tahu konsekuensi dari menghina saya. Lalu dia berbalik dan menyuruh teman-temannya untuk pergi menghajar Rowland, hingga hanya menyisakan hidupnya saja. Sambil menyilangkan jari-jarinya, tiba-tiba Rowland bergerak menghajar salah satu dari mereka dan melanjutkan dengan tendangan kepada orang yang lain. Seketika mereka semua telah dikalahkan dalam sekejap mata. Sontak, sepupu Rowland yang melihat itu sungguh terkejut. Tampak Rowland yang sedang membersihkan debu dari pakaiannya. Sepupu Rowland yang melihat itu kemudian berkata, mengesankan, tidak heran kau tidak takut. Kemudian dia mengeluarkan aura di seluruh tubuhnya dan melanjutkan, tapi akan kutunjukkan padamu kekuatan yang sebenarnya. Sedangkan Rowland yang melihat itu bergumam, energi spiritual, tidak. Itu benar-benar dapat memanggil energi spiritual. Tapi, sejak kapan orang di bintang biru telah berkultivasi? Di sisi lain, orang yang sudah dihajar oleh Rowland bangkit kembali dengan penuh semangat melihat sepupu Rowland. Saya tidak tahu bahwa Wesley adalah artis martial. Dan yang lain melanjutkan, dia harus berada di tahap realm outer. Mendengar ucapan para kampret itu, Rowland bergumam, martial artist, tahap tengah realm outer. Namun, gumaman Rowland terhenti karena tiba-tiba sepupunya langsung menyerang ke arah Rowland. Rowland yang melihat serangan sepupunya itu, dia tidak bergeming sedikit pun dari tempatnya, dan langsung menahan serangan itu menggunakan satu tangan. Sontak, sepupu Rowland yang sudah kita ketahui bernama Wesley hanya bisa tercengang. Namun, keterkejutannya tidak berlangsung lama, karena Rowland langsung menariknya ke belakang dan membantingnya ke lantai, hingga Wesley mengeluarkan darah dari mulutnya. Dengan menginjak tubuh Wesley, Rowland bertanya, apa ini yang disebut kekuatan aslimu? Dan kedua kampret yang melihat Wesley telah dikalahkan berteriak, Rowland, lepaskan Wesley. Rowland yang mendengar itu menimpali dengan wajah datar, biarkan dia pergi, tentu. Tapi, Rowland tidak melanjutkan ucapannya. Namun dia langsung menginjak perut Wesley.
dengan sangat keras hingga membuat Wesley berteriak kesakitan. "Rowland, beraninya kau menghancurkan ladang eliksir saya? Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah," ucap Wesley yang kesakitan. Dengan senyuman sinisnya, Rowland menimpali, "Jangan khawatir, acara baru saja akan dimulai." Beberapa saat kemudian, terlihat sebuah rumah yang lampunya sangat terang. Terlihat di sana ada Harold dan istrinya sedang menangis di depan Patriark. Patriark lalu bertanya kepada mereka tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dengan menangis, Harold menjawab, "Ayah, anak Holly menghancurkan ladang eliksir Wesley." Patriark yang mendengar itu sontak sangat marah. Beraninya dia melakukan ini. "Malik, bawa Holly dan Rowland ke sini sekarang." Dan Malik yang mendengar perintah Patriark langsung mengiyakan. Namun, sebelum dia pergi, terlihat langkah kaki Rowland yang berkata, "Tidak usah paman, karena aku sudah ada di sini." Hal itu membuat orang-orang yang berada di tempat itu sangat marah. Bagaimana dia bisa bertindak begitu sembrono? Dia akan mati sekarang. Sedangkan Malik bergumam, "Dia sangat berani," gumamnya dengan kesal. Sedangkan bibi Rowland bergumam dengan cukup terkejut, "Apa dia kemari sendirian?" Di sisi lain, ibu Wesley yang melihat Rowland langsung berdiri dengan berteriak, "Wesley adalah sepupu Anda. Bagaimana Anda bisa sangat kejam?" Patriark lalu memerintahkan Rowland untuk berlutut. Mendengar itu, Rowland hanya memasang wajah tersenyum. Sehingga Patriark kembali memerintahkannya untuk berlutut. Namun Rowland membalas, Rowland Allerton, selalu menjadi orang yang benar. Aku tidak melakukan kesalahan apapun." Mendengar perkataan Rowland, membuat orang-orang yang ada di sana mencaci dengan kesal. Harold yang mendengar perkataan Rowland langsung membalas dengan marah. "Sebagai seorang Belton, mengapa Anda menyakiti teman-teman Anda? Akui kesalahan Anda sekarang." Mendengar hal itu, Rowland langsung menjawab, "Sebagai Belton, sekarang aku Belton bagimu. Saya tidak menginginkannya." Harold yang mendengar perkataan Rowland kemudian bersujud di depan Patriark. "Ayah, seperti yang kau lihat, bocah ini sulit diatur dan keras kepala. Tolong, bawa keadilan untuk anakku." Patriark pun lalu berkata, "Kami memiliki hukum dalam keluarga." Bibi Rowland yang mendengar ucapan Patriark bergumam, "Sial, Rowland hancur." Ibu Wesley bergumam, "Anda layak mendapatkannya." Dan ayah Wesley bergumam, "Rowland, kau akan membayar apa yang kau lakukan pada anakku." Tiba-tiba, ibu Rowland datang ke tempat itu. "Tunggu, Harold. Rowley bukan anak kurang ajar. Pasti ada kesalahpahaman di sini." Harold yang mendengar itu langsung membalas, "Kesalahpahaman? Holly, keponakanmu terbaring di genangan darahnya sendiri di sini. Kau bilang itu salah paham." Ibu Rowland lalu bertanya kepada Rowland, "Rowley, apa yang terjadi?" Dan Rowland menimpali, "Ibu, apakah Anda pikir orang ini akan percaya pada saya? Aku tahu apa maksudmu, tapi keadilan akan datang dari sebuah kebenaran. Mengapa tidak memberitahu mereka apa yang terjadi? Hanya kemudian mereka bisa menjadi yakin." Sambil menggaruk kepalanya, Rowland bergumam, "Dia masih memiliki harapan tinggi untuk Beltons. Baiklah, aku bisa mengabaikan orang lain, tapi aku harus mendengarkan ibuku." Kemudian Rowland melihat seseorang. Lalu dia menarik orang itu yang tampaknya orang yang dipukuli sebelumnya. Kemudian Rowland melempar orang itu sambil berkata, "Biarkan dia memberitahu kau apa yang terjadi." Patriark yang melihat itu sontak sangat kesal dan orang di sana berkata, "Jika bukankah dia adalah teman dari Wesley?" Teman Wesley lalu bertanya kepada Rowland tentang maksud dan tujuannya membuatnya begitu. Rowland lalu berkata, "Beritahu mereka semua yang Anda tahu. Jangan berbohong." Dengan ketakutan, dia lalu menjelaskan, jika Wesley telah merencanakan untuk mengajarkan Rowland pelajaran, dia juga ingin menakuti Holly. Jadi mereka tidak akan datang lagi ke sini. Wesley memberitahu kami bahwa dia telah mengatur agar Rowland tinggal di gudang dan meminta kami membawa senjata untuk mengalahkannya. Selama Rowland masih bernafas, semuanya akan baik-baik saja. Jadi kami pergi ke sana. Tapi kami tidak menyangka Rowland adalah petarung seperti itu. Wesley menggunakan semua kekuatannya, belum dia masih deviasi. Setelah mendengar itu, Holly pun tampak cukup kesal. "Harold,
Ini anak baik yang kau besarkan dan ajarkan. Mendengar hal itu, istri Harold membalas, tidak peduli apa yang dikatakan Wesley. Rowland seharusnya tidak melakukan kekejaman seperti itu. Selain itu, Wesley tidak salah. Seharusnya kamu malu dengan apa yang kamu lakukan dulu dan tidak pernah kembali ke sini. Mendengar hal itu, tampak emosi Holly makin memuncak. Namun dia segera dihentikan oleh Rowland. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Dengan kesalnya, Holly berkata, saya hanya bertanya sekali. Jika orang yang tergeletak di tanah adalah Rowley saya, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian Holly melihat ayahnya dan melanjutkan, Ayah, apakah Anda masih akan berbicara tentang hukum keluarga? Rowland yang melihat kakeknya bergumam, Touch, mari kita lihat bagaimana Bennet akan menjawabnya. Dan orang-orang yang hadir di sana pada terdiam menunggu jawaban dari Patriark. Lalu Patriark menjawab, tidak, dia bukan Belton. Kenapa aku harus peduli pada kehidupan orang luar? Holly yang mendengar itu langsung tersenyum dengan wajah yang gelap. Jelas sekali, orang yang tidak memiliki hati. Jati, bolehkah saya bertanya, bagaimana pemimpin keluarga Belton akan menangani masalah ini? Patriark kemudian menjawab, mata untuk mata, bawa Rowland ke tahanan. Kami akan memikirkan hukumannya setelah Wesley bangun. Holly menimpali, bagaimana jika aku menolak? Dan Patriark mengatakan jika Holly tidak akan berani. Namun Holly dengan tegas mengatakan jika dia yakin berani untuk menolaknya. Patriark yang mendengar itu sungguh sangat marah. Kau pemberontak, ucap Patriark dengan dia yang ingin menampar Holly. Tapi tangannya langsung dihentikan oleh Rowland. Terlihat Rowland dengan gagahnya menahan tangan kakeknya yang akan menampar ibunya. Sontak, orang-orang yang melihat itu berkata, beraninya dia. Di sisi lain, Malik yang melihat itu langsung mengeluarkan pistol. Jika kau berani melakukan sesuatu, aku akan menembakmu tanpa ragu, kata Malik dengan marah. Ibu Rowland pun lalu menyuruh Rowland untuk melepaskan tangan kakeknya. Rowland kemudian memasang tatapan yang sangat tajam, karena tiba-tiba muncul dua sosok. Pria tua di belakang Patriark yang tampaknya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Aura mereka sangat mengintimidasi. Keluarga Belton tidak sesederhana kelihatannya. Namun, martabat para cultivator tidak dapat dilanggar. Aku tidak kompeten dalam hidupku yang terakhir. Tapi dalam hidup ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menghinakan ibuku, gumam Rowland dengan tatapan yang tajam. Lalu Rowland berkata, aku memukulinya. Jika Anda menginginkan keadilan, datanglah kepada saya dan ambillah. Selama aku di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyentuh ibuku. Dengan mengeluarkan auranya, Rowland melanjutkan, tapi jika kau memaksa, aku tak keberatan membantumu mengubah pemimpin keluargamu. Paman Rowland yang melihat aura yang dikeluarkan oleh Rowland sontak sangat terkejut. Rowland adalah artis martial inner, sedangkan Patriark yang melihat aura yang dikeluarkan oleh Rowland sontak keringatan dan ketakutan. Pendekar batin, dengan jarak sedekat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkanku jika dia bergerak untuk membunuhku. Holly yang melihat semua orang pada ketakutan bergumam, Apa yang sedang terjadi? Bibi Rowland kemudian mencoba menghentikan Rowland. Rowland, berhenti. Dia kakekmu. Mendengar ucapan bibinya, Rowland menimpali dengan ekspresi dingin. Kakek, ketika saya lahir, ketika saya diganggu, di mana dia? Ketika saya ditantang oleh Wesley dan para preman, dan ibu saya dipermalukan, di mana dia? Jati, dia kakekku, tanya Rowland sambil dia menghempaskan tangan kakeknya. Dan terlihat kakek yang memegangi pergelangan tangannya. Lalu anak Harold yang paling tua bernama Roderick Belton menyela. Apa lelucon? Meski punya banyak alasan dan alasan, kau sangat kejam untuk melukai sepupumu. Dan tidak bermoral untuk tidak menyesal. Tidak setia, menghina keluarga Belton. Dan tidak sopan, tidak mematuhi orang tua. Anda mengklaim bahwa keluarga Belton memperlakukan Anda dengan tidak adil. Tetapi Anda hanya bajingan yang tidak patuh dan celaka, ucap Roderick sambil menunjuk Rowland. Kau lupa bahwa nama keluargaku adalah Allerton, bukan Belton. Kata-katamu sepertinya mengerti maksud, tapi itu tidak masuk akal.
Jika kamu tidak percaya kepada keluarga Balton, bukan untuk menyebutkan kelompok kecantikan ibumu, seluruh keluarga Alton dari Fishtown akan mudah dihancurkan oleh keluarga Balton. Rowland lalu membalas, keluarga Lee Anda di mata Chen Mo saya, bukanlah semut. Kekuatan keluarga Balton berada di luar bayanganmu. Mengingat kamu jenius, kakek mungkin mengizinkanmu kembali ke keluarga Balton jika kamu berlutut dan segera meminta maaf. Jika tidak, seluruh keluarga Alton dari Fishtown akan dibasmi dalam waktu kurang dari 5 tahun, ucap Roderick dengan tatapan tajam. Rowland membalas, Anda ingin saya berlutut dan meminta maaf? Keluarga Balton tidak pantas mendapatkannya. Saya juga bisa berjanji kepada Anda bahwa keluarga Balton akan bersedia menyerah kepada saya dan memohon pengampunan saya dalam 3 tahun, ucap Rowland dengan percaya diri. Namun, tiba-tiba pembicaraan mereka dihentikan oleh patriark yang menyuruh mereka untuk berhenti. Sambil menunjuk Rowland, kakek berkata, mulai sekarang, keluarga Lee akan mencantumkan grup Mihua dan keluarga Yang Chen sebagai pesaing terbesar mereka. Ibu Rowland yang mendengar perkataan ayahnya, dia sangat terkejut dan panik. Lalu Rowland menarik lengan ibunya. Ibu, ayo pergi. Tempat ini membuatku jijik. Ibu Rowland lalu berkata dengan pasrah, tidak ada ruang untuk negosiasi lebih lanjut. Yang perlu aku lakukan sekarang adalah melindungi Beauty Group dengan segala cara. Kemudian mereka berdua pun berjalan untuk pergi meninggalkan kediaman keluarga Balton. Oke, lanjut. Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.